Antara seluruh sel yang ada di dalam tubuh manusia, ada satu sel yang mempunyai fungsi yang luar biasa dan merupakan fungsi awal peradaban manusia itu sendiri, yaitu stem cell. Nah, stem cell ini merupakan sel awal manusia atau sel punca yang dikenal dengan stem cell. Stem cell ini dapat membuat sel baru, memperbaiki sel yang rusak, dan mengganti sel-sel yang mati. Stem cell atau sel utama, atau juga disebut dengan sel punca, terdiri dari sumber yang pada awalnya disinilah asal-muasal pembentukan tubuh manusia dari kecil hingga dewasa. Stem cell sendiri dibagi dua, yaitu stem cell embrionik dan stem cell dewasa. Stem cell terdiri dari sel embrionik atau sel awal manusia, asal-muasalnya dari bertemunya sperma dan ovum, membentuk sel tunggal namanya zigot, yang bersumber dari plasenta dan tali pusar, kemudian berkembang dan menjadi bayi dan manusia. Stem cell dewasa. Stem cell dewasa ini terdapat secara khusus dalam tubuh manusia, sifatnya multipotent. Hanya khusus pada sel sesuai dengan pembentukannya. Contohnya, sel saraf, sel liver, sel darah, sel kardia. Nah, inilah beberapa macam sel yang mempunyai stem cell. Dan sumber asal daripada stem cell itu sendiri dalam tubuh manusia, itu khususnya di bone marrow atau di tulang belakang. Dalam kondisi normal, sel punca ini yang berada pada sel dewasa dapat melakukan pembaharuan sel, perbaikan sel, dan mengganti sel-sel yang rusak. Namun, sel punca ini selalu dalam kondisi berhibernating atau dalam kondisi tidur. Untuk menginduksi sel-sel dorman tersebut atau stem cell yang lagi berhibernating, maka dibutuhkan suatu energi yang dapat melakukan induksi terhadap stem cell. Berdasarkan beberapa penelitian ilmiah dan jurnal-jurnal, bahwa untuk mengaktifkan sel punca ini atau stem cell dapat dilakukan dengan cara in vitro, seperti contohnya mengambil sel sperma untuk membuahi sel ovum yang disebut dengan bayi tabung. Juga dengan sistem mengambil sel dari tali pusar atau plasenta yang digunakan untuk mengobati suatu penyakit turunan atau degeneratif. Kini, bahkan para ilmuwan telah menemukan cara lain mengaktifkan sel dorman tersebut melalui induksi gelombang elektromagnetik, maka dipilihlah frekuensi gelombang terahertz. Bagaimana dengan frekuensi terahertz itu sendiri? Frekuensi terahertz berada pada elektromagnetic spectrum, di mana gelombang-gelombang elektromagnetik itu terdiri dari radio, microwave, infrared, visible light, ultraviolet, X-ray, dan gamma. Sedangkan posisi daripada gelombang terahertz itu berada antara microwave dan infrared. Untuk lebih jelasnya, posisi gelombang terahertz berada antara panjang gelombang 300 mikrometer hingga 30 mikrometer dan frekuensi antara 1 terahertz hingga 10 terahertz atau disebut juga sub-millimeter wave. Kenapa terahertz dipilih untuk menginduksi stem cell manusia? Karena gelombang terahertz adalah gelombang yang tidak mengandung ion radiasi, sehingga tidak merusak sel tubuh manusia. Terahertz juga satu-satunya frekuensi yang dapat berkomunikasi atau beresonansi dengan tubuh manusia. Dr. Cochran adalah ilmuwan terahertz spesialis dan dokter yang bekerja selama 23 tahun. Mengatakan bahwa gelombang terahertz dapat menginduksi dan mengaktifkan stem cell dorman. Setelah diaktifkan, maka stem cell tersebut dapat memperbaiki sel yang bermasalah. Tubuh manusia itu sendiri ternyata mempunyai frekuensi yang disebut dengan human frequency, di mana ada beberapa pendapat ahli yang telah melakukan penelitian selama bertahun-tahun untuk menyelidiki tentang human frequency.
Ilmuwan yang melakukan penelitian terhadap frekuensi dan gelombang ini adalah salah satunya adalah Alan Day McKissick. Dia menyatakan selama ini paradigma atau sains barat selalu mengatakan bahwa makhluk kimia dan mekanis adalah manusia. Tetapi paradigma baru yang muncul menunjukkan bahwa kita pada dasarnya manusia elektromagnetik dan vibrasi. Robert E. Baker dalam bukunya berjudul The Body Electric, dia menyatakan dan melakukan penelitian tentang diri bioelektrik kita. Robert E. Baker merupakan pelopor dalam bidang regenerasi dan hubungannya dengan arus listrik elektromagnetik pada makhluk hidup. Dan dia menyatakan bahwa elektromagnetik penting untuk kehidupan manusia, di mana sumsum tulang belakang dapat diregenerasi setelah rusak. Dr. Bruce Taino, salah satu daripada pelopor mengenai masalah human frequency, pada tahun 1992, Dr. Bruce Tainio dari Tainio Teknologi, suatu divisi independen dari Eastern State University di Chennai, Washington DC, USA, membangun monitor frekuensi pertama di dunia. Tainio menemukan bahwa rata-rata frekuensi sehat tubuh manusia pada siang hari adalah 62 hingga 78 MHz, di mana jika frekuensi turun, maka imun manusia juga akan turun. Bruce Tainio menyatakan ada beberapa klasifikasi terhadap human frequency karena disebut juga bahwa tubuh sehat atau frekuensi sehat tubuh manusia adalah sekitar 62 hingga 78 MHz. Bila kurang daripada itu, turun menjadi 58 MHz, maka disebut imun tubuh yang berkurang. 55 MHz gejala flu dan pilek, 52 MHz Candida atau Epstein-Barr atau penyakit kulit lainnya, contohnya herpes dan lain-lain. Dan apabila 42 MHz, frekuensi tubuh manusia itu terkena kanker. Demikian pun juga apabila turun daripada itu hingga meninggal. Salah satu penelitian dari Lembaga Riset Riken Jepang yang dilakukan oleh Hiromichi Hoshina, beliau melakukan pengetesan melalui gelombang radiasi terahertz dan akhirnya menemukan bahwa radiasi terahertz memang dapat merubah struktur protein dalam sel. Dalam jurnal ilmiah berikutnya yang dilakukan di Korea, ini menemukan bahwa potensial clinical application daripada terahertz radiasi, di mana klinik application ini dapat melakukan treatment terhadap pasien-pasien kanker, seperti yang digambarkan dalam diagram berikut ini, di mana melalui suatu induksi gelombang terahertz 1,65 terahertz dapat menimbulkan demetilasi daripada sel-sel kanker yang ada. Ini contohnya adalah kanker payudara. Nah, melalui induksi ini dapat membuat sel-sel kanker tersebut tidak melakukan penyebaran yang lebih masif. Akhirnya menurun sehingga menghilangkan sel kanker itu sendiri. Penelitian yang dilakukan oleh Universitas Saint Petersburg, Rusia, menemukan bahwa dengan radiasi gelombang terahertz atau frekuensi terahertz ini dapat sangat efektif menangani pasien COVID-19 dan menyembuhkan lebih cepat daripada yang selama ini terjadi. Dari hasil penelitian darah dari pasien yang terkena positif COVID-19, menurut penelitian daripada Universitas Saint Petersburg dari Rusia, di sini ada beberapa hasil yang didapatkan setelah 2 hari maupun 7 hari, di mana hasil daripada tes darah ini adalah ISR, RBS, dan WBS. ISR adalah salah satu tes peradangan, merupakan erythrocyte sedimentation rate, dan RBS adalah tes gula darah random, dan WBS adalah tes darah putih. ISR sendiri mempunyai nilai normal adalah 2-20,
RBS adalah normalnya 4-5 dan WBS adalah normal 4-9. Sebelum dilakukan treatment, pasien tersebut mempunyai nilai yang sangat buruk. Contohnya ESR di atas normal 41. RBS masih cukup normal. WBS di atas normal 28,7. Setelah dilakukan treatment dengan gelombang terahertz untuk 2 hari kemudian, ESR-nya menurun dengan drastis mencapai angka normal 19, sedangkan RBS-nya mempunyai hasil 3,62, WBS-nya adalah 8,9, cukup signifikan dalam perubahan hasil tes darahnya. Bahkan 7 hari kemudian, ESR-nya sudah mencapai titik normal dengan 10, nilai RBS-nya adalah 4,10, dan WBS-nya 8,7, sangat normal. Kesimpulan daripada semua hasil daripada apa yang kita bahas di atas adalah kutipan dari seorang ahli fisika yaitu Albert Einstein menyatakan bahwa the future medicine will be the medicine of frequency, yaitu obat masa depan adalah obat dari frekuensi. Dari hasil penelitian ilmiah dari Institute of Integrated Cell Material Sciences, Universitas di Kyoto dan Universitas Tokai di Jepang dalam jurnal Optics Letter menemukan bahwa frekuensi cahaya terahertz dapat mengubah ekspresi gen dalam stem cell. Ini adalah penting karena stem cell ini yang berfungsi untuk memperbaharui dan menemukan bahkan mengganti sel-sel yang rusak, khususnya dalam pengembangan terapi regeneratif. Terahertz juga memiliki potensi untuk memanipulasi sel-sel hidup karena frekuensi ini tidak merusak seperti sinar ultraviolet ataupun inframerah. Dengan kebaikan dan keamanan gelombang terahertz ini merupakan satu alternatif terbaru dalam pengobatan medis di masa depan yang dapat membangunkan stem cell manusia. Baik, terima kasih atas perhatiannya.